Tahun baru Imlek sekarang, tahu nggak? Tahun apa? Tahun baru. Bukan. Maksudnya? Kan ada tahun gajah. Tahun gajah. Itu Maulid Nabi dong. Tadi malam baru nemenin anak belajar surat Al-Fil. Nah, kalau tahun kemarin tuh tahun anjing tanah. Ih, Iya bener kan? tahun anjing tanah. Nah kalau ini tuh apa ya? Tahun apa ya? Oh, sekarang sahabatnya. Siapa? Babi. Babi tanah juga. Tahun babi tanah kalau nggak salah sih. Nanya aja sama pakarnya. Ya udah. Sama Koko Julius. Ya, ada Koko Julius Fang, seorang pakar feng shui. Hey. Hai Kok, kongsi. Kongsi. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Ini kalau udah ketemu sama pakar feng shui ini ya, kayaknya udah dibaca dari jauh gitu ya. Feng shui itu artinya apa sih? Feng shui. Ya, kalau feng shui sendiri sih berasal dari kata feng artinya angin dan shui artinya air. Tetapi itu lebih, kalau di zaman modern ini, lebih diarahkan kepada pengaturan tata letak ruangan ataupun rumah, tempat usaha, untuk mengharmoniskan manusia dengan lingkungannya. Padahal sebetulnya mungkin feng shui ini lebih dari itu ya. Iya, lebih Soal dari itu. keuangan pun akan kita bicarakan, Iya. dilihat dari sisi feng shui. Ya, Kira-kira di tahun babi tanah, betul ya? ya betul, babi Nah, tanah. kira-kira di tahun babi tanah ini bisnis apa yang bagus, kondisi keuangan seperti apa yang bagus ya. Makanya yang pengen nambah pengetahuan soal dunia keuangan tetaplah di sini di Do It. Cencui. Kembali lagi kita di Do It. ya. Dan masih dalam suasana tahun baru Imlek, jadi kita akan mencoba membawakan dengan bahasa Mandarin. Jadi ini jadi acara Do It Sinwen. Iya benar. Cepawo cuci hayu wai sang nih. Itu lagu Epse, itu saya tahu. Cepawo cuci hayu sang. Nah, tapi memang budaya Feng Shui ini memang sangat apa ya? Saya takjub dengan segala kearifannya, pengetahuan yang adiluhungnya gitu kan ya. Tapi juga banyak orang yang menggunakan Feng Shui ini bukan hanya buat ngebangun rumah, tapi melihat prospek bisnis. Iya. Nah, ini kan acara Betul, keuangan nih betul. kok. Kita pengen tahu nih tahun Babi tanah. Secara umum, gambaran keuangan ekonomi seperti apa? Oke, pertama-tama Ronald, nanti ke tahun babi tanah dulu itu apa ya? Tahun Oke. babi tanah kan adalah tahun yang sio babi berelemen air. Oke, air itu mewakili daripada sifat manusia, contohnya adalah fleksibel, dinamis, kemudian membuat orang itu lebih berhati-hati, bijak, ya baik hati dan sebagainya. Sisi negatifnya air adalah membuat orang itu kadang Hanyut. ceroboh, Iya. pesimis, takut, khawatir, gelisah. Oke. Nah, sedangkan ada elemen babi tanah ini adalah ada unsur elemen airnya datang bersama dengan tanahnya karena babi tanah kan ya. Nah, dua elemen ini bila bercampur, tanahnya ini membawa elemen yang baik, yaitu berhubungan dengan adanya stabil, kemudian berhubungan dengan sabar, bertanggung jawab. Sisi negatifnya dari tanah ini akan membuat orang untuk bisa adanya lambat, konstan dan apa istilahnya mau kurang tegas dalam memutuskan sesuatu, kurang tegas. Nah, dua elemen ini kalau di blend in akan membuat sifat manusia di tahun 2019 ini ataupun sifat ekonomi akan membuat orang kelihatan dari luar tampak santai, lambat, oke, cari aman. Tetapi di dalamnya ada fleksibilitas, ada pertumbuhan. Ya, jadi ekonomi ada prospek pertumbuhan, lebih bergairah dibandingkan dengan tahun anjing tanah. Kenapa? Karena tahun anjing tanah adalah tahun yang double tanah dua. Tanah begitu kuat. Tanah. Ya, nature-nya tanah adalah obstrak atau menghalangi. Contohnya kalau kita di alam itu kita kalau ketemu bukit atau gunung kan nggak mungkin kita hajar kan, kita pasti muterin itu, berkeliling. Nah, jadi di adanya perlambatan penundaan. Nah, di tahun babi tanah ini karena ada airnya, ada fleksibilitas di dalamnya. Jadi pelaku bisnis lebih fleksibel sehingga dalam hal pertumbuhan bisnis juga kita lebih oke. Masyarakat tuh lebih santai lah intinya begitu di tahun Jadi, 2019. bisa dibilang kalau mau berbisnis di tahun ini sebetulnya bagus sekali prospeknya ya. Ya, Ko, dibandingkan tahun kemarin, tahun anjing tanah sudah pasti lebih bagus. Sedikit pertumbuhan ada. Gimana Kakak Andalan? Itu dia. Kok bisnis apa yang bagus untuk dilaksanakan di tahun 2019 ini? Oke, ya. Babi tanah ini. Tahun Iya, babi tanah. iya, Oke, tahun kalau babi di tanah tahun babi tanah, bisnis yang prospeknya bagus adalah pertama unsur kayu. Unsur kayu itu seperti lifestyle, medical,
kemudian pendidikan, percetakan, yang related kepada mebel, furniture seperti itu ya. Dan ini akan ada pertumbuhan cukup bagus. Sedangkan yang agak kurang di tahun babi tanah adalah unsur air. Unsur air itu seperti yang berhubungan dengan transportasi, Itu apa? ekspedisi. Makan F&B Ya, itu apa? F&B itu kalau yang lebih fokus ke makanannya adalah unsur api, tetapi yang lebih fokus ke kafe minumannya adalah unsur air. Wah, hati-hati nih yang mau pada buka ini nih. Banyak Karena saingan. jenis Kopi kemasan, kopi-kopian. kopi dalam kemasan. Ya. Tahun kemarin kan Booming. kayaknya booming sekali. Booming, Tahun ya. ini Tahun ini bisa jadi akan terjadi kompetisi yang hebat Oh, karena tapi semua memang mengeluarkan. banyak sekali, iya, Ya, memang jenuh. betul. Ya, tahun jenuh. Tetapi kita sarankan buat mereka yang mau membuka usaha untuk yang sifatnya long term, jangan melihat tren cuma hanya tahun ini bagusnya kayu, kemudian buka contohnya misalnya lifestyle, contohnya buka yoga ataupun for example misalnya buka salon dan sebagainya ya. Tetapi kita lebih menitik beratkan kepada kalau ingin bukanya untuk long term, kita lihat kecocokan pribadi dari tempat tanggal jam lahirnya. Jadi kita lihat, oh kamu ini cocoknya bidang ini, bukanya yang ini. Dan setiap tahun itu nanti akan ada ups and down, ada Turun siklusnya. naik lah ya. Ya, siklusnya turun naik. Nah, pada saat siklus turun naik ini, kalau contohnya yang unsur airnya bisa jelek, kita sarankan buat mereka untuk perluas network, lakukan kerjasama atau enggak merger. Jadi solusi untuk bisnis yang kurang bagus di tahun babi tanah ataupun kita sendiri selaku pelaku bisnis ataupun orang karir ada masalah, kita menyarankan mereka melakukan strategi itu. Perluas Kayak cari network, investor cari lagi investor gitu ya. ya. sebagainya. Ini Ronald tuh lagi susah hati. Kenapa, Dok? Karena menurut kabar Sio kita sama ya, Sio Ular. ular. Sio ular. Sio ular tuh katanya kurang bagus di babi tanah. Oh iya iya betul memang. Ciong nih, ciong. Ya ciong. Ganti Sio boleh? Boleh. Emang bisa ganti Sio? Nggak bisa. Bisa masuk lagi ke rahim ibu. Yaudah nanti kita bahas lagi ya. Tapi sekarang kan tadi Koko Yulio sudah dengan ilmunya. Dari Feng Dari Shui-nya. feng shui-nya. Kalau ini memang benar dari ilmu ekonominya ya. Ada Head of Partnership Bisnisnya Manulife Indonesia, Bapak Richard Ferianto. Hai Pak! Segera amat kita kita nih. Happy New Year. Tahun baru, Pak. Sifat saya Pak. Dong, Ya. sifat Hai. Inilah senangnya Good Year. Kita dapat ilmu, yang satu dari ilmu feng shui-nya, ilmu warisan ribuan tahun yang lalu, yang satu dari ilmu ekonomi kekiniannya. Iya. Gitu. Ini kalau misalnya tanya sama Pak Richard nih, sebetulnya buat setiap orang itu punya kemampuan yang sama nggak sih dalam berinvestasi, berusaha? Kalau ini kan secara Feng Shui katanya dilihat Dari bisnis itu sionya. dari sio dan segala macamnya. Kalau secara dari teori keuangan nih, kira-kira semua orang tuh sebenarnya Kemampuannya bisa sama nggak nggak sih atau beda-beda kemampuannya? sebetulnya? Jadi masing-masing orang itu mungkin bisa memiliki kemampuan yang sama, tapi dalam kenyataannya setiap orang itu akan memiliki profil keuangan yang sangat berbeda, tergantung dari gaya hidupnya, tergantung dari dia punya spending pattern ya, jadi cara mengeluarkan uang dan juga kebiasaan menabung beliau. Jadi contohnya, apabila ada dua orang yang memiliki gaji yang sama, ya, nah ini tabungannya belum tentu sama. Betul, Oh, iya, betul, iya. Belum tentu sama, karena itu ditentukan dari bagaimana disiplin menabung satu sama lain. Kalau satu punya kedisiplinan misalnya setelah terima gaji, bayar diri sendiri dulu, dia akan punya tabungan. Sedangkan kalau yang lain bayar cicilan, lalu juga misalnya ada lifestyle dulu, Iya. mungkin kemungkinannya dia akan tidak punya tabungan di akhir bulan. Jangan-jangan nih kebiasaan orang spending uang itu juga tergantung dari sionya. Nanti kita tanya sama Ko Julius ya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan balik lagi tetap di Do It. Begitu ngomong sio, orang kan sudah kena ciong, orang kan sudah parno tuh ya. Iya. Oke, ini adalah satu mindset yang keliru. Kembali lagi di Do It! Masih berbicara mengenai prospek keuangan dan juga bisnis di tahun babi tanah. Iya, biar nggak ciong tapi malah kita harus dapetnya yang cuan ya, Iya. yang menguntungkan. Nah, saya sama Tika lahir di tahun yang sama. Jadi kami ini memiliki sio ular. Ular. Katanya nggak terlalu bagus di Iya. tahun babi tanah ini, bener kok. Oke, pertama-tama saya sarankan kepada orang yang sionya, ada 4 sio yang kena ciong tahun ini. Pertama sio ular yang lebih berat, kedua sio babi, ketiga sio monyet, keempat sio macan. Nah, begitu ngomong sio, orang kan sudah kena ciong, orang kan sudah parno tuh ya. Iya. Oke, ini adalah satu mindset yang keliru. Kenapa? Karena kalau kena ciong itu artinya adalah, ciong artinya adalah perubahan. Keluar dari zona nyaman.
Oke, ini artinya ada satu perubahan yang harus di-embrace, harus dilakukan. Seperti itu. Oh, jadi ciong itu bukan artinya rugi? Tidak selalu artinya itu. Oh, tapi berubah. Ya, saya pernah memberikan contoh bahwa Pak Jokowi menurut hitungan Pak Ce kita adalah merupakan sio tikus bukan sio kerbau. Dan begitu di tahun kuda kayu saat itu beliau kena ciong, yang terjadi adalah perubahan. Contohnya saat itu dia lepas dari jabatan gubernur kemudian mencalonkan diri jadi presiden. Oh, malah jadi lebih perubahan. baik. Iya, jadi kuncinya adalah pada saat terjadi ciong kita harus lebih siap karena ini seperti ujian naik kelas, level up. Kayak gitu. Bukan pasrah nerima tapi lebih ke kita harus berusaha untuk bisa menghindari antisipasi. ciong. Iya. Jadi nih untuk para pemirsa di rumah pada saat kita terkena ciong untuk 4 binatang ini ya, yaitu sio ular, babi, monyet dan macan, kalau bisa nih Ronald kan ini kan kita lagi banyak pikiran kena ciong, banyak aktivitas sibuk dan sebagainya. Nah, untuk mau investasi itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kita mudah lebih ceroboh. Iya. Kayak gitu. Jadi serahkan aja kepada yang ahlinya, misalnya ke konsultan keuangan, atau kita banyak belajar. Contohnya seperti di Duit ini kan banyak adanya pendidikan finansial dan sebagainya, edukasi ya. Nah, dengan demikian di tahun 2019 ini dari segi investasi kita tetap bisa bawa profit, bisa bawa cuan lah. Iya. Nah, ini kan antisipasi dari sisi feng shui. Ya. Ini dari sisi ilmu keuangannya Pak Richard gimana nih? Oke, kalau dari sisi keuangan, rasanya setiap tahun itu memang 3 hal ini adalah hal yang perlu dipersiapkan ya bagi semua orang yang memang mau bebas secara finansial atau mencapai tujuan finansialnya. Yang pertama itu adalah investasi, yang kedua adalah proteksi, dan ketiga adalah dana darurat. Nah, jadi masing-masing ini memang bisa membantu setiap orang ya apabila dilakukan dengan disiplin. Ya. Itu untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik itu memang mau menyekolahkan anak, mau mempersiapkan dana untuk liburan, atau bahkan mungkin juga untuk sesuatu yang tidak diduga tadi, seperti yang ciong tadi. Jadi kan kita tidak bisa menduga misalnya tiba-tiba sakit. Jadi di situ peran asuransi dan atau dana darurat kita bahwa itu tidak mengganggu pengeluaran sehari-hari, tapi biayanya tetap bisa kita tanggung. Atau mungkin sesimpel seperti mobilnya rusak, kita nggak pernah budgetin tuh kalau mobilnya rusak. Betul. Atau rumahnya atapnya bocor gitu kan ya, tiba-tiba retak gara-gara mungkin sekarang sering hujan nih misalnya gitu kan. Perbaikan itu membutuhkan dana dan jangan sampai mengganggu dana yang sudah kita alokasikan untuk masa depan, itu fungsinya dana darurat. Dan 3 hal tadi Maya kayak investasi, proteksi, sama dana darurat, mau show apapun harus. Iya, betul. Jadi mindsetnya yang itu. dirubah sebetulnya, bukan jadi ngerubah sio. Dan terkait tadi dari statementnya Ko Julius mengenai tadi investasi, berkonsultasi dengan para pakarnya, itu juga memang berlaku juga setiap tahun bahwa betul. kalau kita mau berinvestasi atau berkonsultasi mengenai produk-produk keuangan itu kepada institusi yang memang diawasi dan tunduk pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Cuma ada saya mau tambahkan sedikit Pak Richard ya dan Ronald Tika. Di tahun babi tanah ini ada satu tren yang perlu kita antisipasi, yaitu naiknya tren penipuan, pemalsuan, hoax ya, pembohongan publik ya, dan dalam tema dengan beruang investasi ataupun produk instrumen keuangan, berarti ini adalah kita sebut entah skema Ponzi ataupun money game dan sebagainya itu akan sangat ngetren, sangat marak. Jadi buat tadi kan saya bilang bahwa 4 sio itu kan mudah pikirannya kurang jernih untuk itu yang sering kan mudah terjebak di sana ya. Tetapi sio yang lain jangan mentang-mentang nggak itu kemudian betul ya. Pokoknya kita harus ingat bahwa jika sesuatu itu terlalu indah untuk jadi kenyataan ya, kita tergiur dan sebagainya, dan itu lebih bagus kita cari yang ini deh, yang pasti-pasti deh, cari yang lebih aman gitu untuk kita invest. Jadi Karena Pak Richard bilang institusinya harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Udah betul, pasti benar kalau itu ya Pak Richard ya. Betul. Ya kakak andalan nih yang mau berbisnis di tahun ini katanya. Katanya mau bisnis ini Pak, jual beli planet. Kira siapa yang mau jual? Tadi kakak andalan menyimak mengenai tujuan keuangan gitu, target keuangan tadi dari Pak Richard. Nah sekarang kakak andalan mau bertanya, jadi bagaimana cara yang optimal gitu menurut Pak Richard dan Koko Julian untuk seseorang bisa mencapai target keuangannya secara optimal? Iya, secara maksimal. Itu bagaimana ya kalau kayak gitu? Saya dulu ya. Boleh. Jadi kalau untuk mencapai suatu tujuan keuangan secara optimal, pertama-tama kita harus tentukan dulu tujuannya. Ini untuk apa dulu? Kita mau goalnya apa ya? Iya, goalnya apa?
kita mau menabung atau berinvestasi atau berasuransi itu untuk tujuan apa, ya. Jadi dan kapan kita mau capai itu. Nah, lalu kedua, setelah kita tahu, kita baru tentukan strateginya. Jadi strategi ini sudah macam-macam, mulai dari instrumen apa yang kita pilih, lalu juga itu akan mengembangkan uang kita seberapa banyak, ya. Lalu juga seberapa sering juga kita harus menabung atau top up, ya, kalau istilah investasi itu. Dan ketiga, ya sesuai tema acara ini, do it. Lakukan Itu dengan paling disiplin. penting. Jangan hanya wacana gitu loh. Jangan cuma di pikiran dan ngawang-ngawang aja ya. Ilmunya udah dapet dari acara ini, masa kamu nggak do it? Iya. Do it when? Now. Nah, kalau dari sisi feng shui, Feng shui. gitu. Oke, kalau untuk mencapai tujuan keuangan, saya rasa semua sio itu sama ya. Artinya apa? Artinya ini kan adalah suatu hal yang basic. Kalau memang kita tetap merasa hidup kita itu seperti apa? For example seperti marmut itu yang di dalam lingkaran itu Hamster. kan hamster ya, yang kayak muter-muter muter-muter aja. begitu-gitu aja gitu. Dan kita capek terhadap apa kehidupan kita itu, berarti ada sesuatu hal yang perlu kita improve dalam hidup kita. Mulailah misalnya berinvestasi. Kenapa? Karena orang kaya, semua sio bisa berpotensi untuk kaya, tetapi mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka melakukan investasi. Jadi dan dimulai dari usia muda seperti itu. Jadi sebetulnya biar optimal itu kita tuh harus bisa ini ya, harus bisa apa namanya? Berkreasi. Berkreasi. Susah banget ngomong gitu aja ya. Maaf lagi diet suka begini pikirannya. Berimprovisasi. Jadi nggak cuma itu-itu aja yang dilakukan. Karena kalau misalnya yang sama dilakukan terus-menerus dan ternyata bikin capek, berarti ada sesuatu yang salah sama yang kita lakukan. Keluar dari zona nyaman yang 4 sio tadi, tapi yang penting semua sio ingat harus melakukan 3 hal. Investasi, setuju Pak Richard? Yang kedua, investasi sudah ada, masa nggak mau diproteksi? Ada Yang kedua, asuransi. proteksi. Dan yang Jaga-jaga. ketiga, harus ada dana Dana darurat. Ya, dan ingat tadi Pak Fides sudah nambahin, harus tahu tujuannya kita mau jadi apa, pengen kapan tercapainya, pengen punya tabungan berapa gitu kan. Dan jangan lupa do it. Do Gitu. it, ya. Aduh, ini senangnya dapat ilmu ternyata nyambung ya. Kalau Iya. apa yang satu dari Koko, dari Pak Richard ternyata nyambung. Iya, sama-sama sebetulnya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Terus jangan pernah berpikir, aduh tahun ini sio aku kayaknya nggak Kena akan. ciong nih misalnya. Iya, kena Udah deh, ciong, nggak jangan. cuan. Enggak Justru kok semuanya kalau bisa lagi cuan. sio lagi kena ciong ini lebih bagus kita jaga-jaga beli proteksi atau apa gitu. Ini loh. sih cakep. Itu lebih apa ya istilahnya kita cari aman lah. Lebih safe Lebih safe jadinya lah. gitu. Itu lebih peace of Karena mind resiko lah. hidup bisa datang kapan saja. Betul, betul. Koko, habis ini boleh ngobrol privat kita? Boleh. Pengen dilihat dari Pengen ininya ya, dilihat. dari bentukannya. Kalau saya bentukannya udah bagus sih kayaknya. Bagus, bagus banget. Pak, terima kasih banget loh. Ya, Kakak Andra juga terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang ada di studio. Ya, pemirsa jangan lupa ya, siapapun bisa menjadi kaya di tahun babi tanah ini. Tadi kata si Koko bilang ya. Tapi ingat, jangan hanya berwacana soal literasi keuangan. Do it ya. Kalau misalnya punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silahkan ditanyakan lewat akun sosial media kami @doit_metro TV. Kita ketemu lagi minggu depan. Kongsi. Dadah. Kongsi.